Haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bertemu dengan saudara. Beberapa waktu lamanya saya tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui media sosial seperti YouTube ini. Tapi saat ini saya ingin membagikan kebenaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pertemuan yang terjadi di malam hari antara Yesus Kristus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini bukan penjahat. Nikodemus dia bukan penyembah berhala, tetapi Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia memiliki pengetahuan agama yang luar biasa. Nikodemus adalah seorang pengajar. Nikodemus adalah seorang guru bagi orang Israel. Seorang yang mengerti kitab suci. Nah, saudara, pada malam hari dia datang kepada Yesus. Dan Yesus memberitahukan banyak hal kepada Nikodemus. Tetapi Nikodemus tidak mengerti pada bagian saat Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, perhatikan kata ini, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, saudara. Yohanes 3 ayat 3 berkata, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah apabila orang tersebut tidak dilahirkan kembali. Kemudian kalau saudara perhatikan dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini ada tingkatan. Dari tidak dapat melihat, sekarang tidak dapat masuk. Orang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara perhatikan, Yesus mengulang hal ini 2 kali. Penegasannya 2 kali. Bahwa seseorang perlu dilahirkan kembali. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita perlu dan harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Apakah yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 3 ayat 5 mengenai dilahirkan kembali dari air dan roh? Apakah itu berbicara tentang baptisan air atau berbicara tentang baptisan Roh Kudus? Jawaban saya, itu bukan berbicara tentang baptisan air, itu bukan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Mengapa saya katakan hal ini? Mari saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana pertumbuhan seseorang itu dimulai dari bayi sampai dia jadi dewasa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2, di sana berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, perhatikan pula dalam Efesus pasal 5, saudara lihat ayat 25 dan 26 berkata seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah, perhatikan saudara, sesudah ia menyucikannya dengan air dan firman. Jadi saudara, saya mau berkata, air yang dimaksud dalam Yohanes 3 ayat 5 ini adalah air firman. Air itu adalah firman. Air firman inilah yang menyucikan kita. Itulah yang ditekankan 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Saudara bisa baca di sana dikatakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Jadi kita ini lahir kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Benih yang tidak fana itu apa? Yaitu firman Allah yang hidup dan kekal, kata ayat
1 Petrus pasal 1 ayat 23 tersebut. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita percaya Yesus, kita semua ini mengalami yang disebut dengan kematian rohani. Alkitab berkata seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena apa saudara? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi dalam Yohanes 5 ayat 24, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya peranan firman Tuhan dalam diri orang percaya. Kelahiran kembali merupakan hasil dari firman Tuhan. Kuasa firman Allah itulah yang mengubah seseorang menjadi manusia baru. Kalau saudara baca 2 Korintus 5 ayat 17, jelas di sana dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jelas saudara yang dikasih Tuhan, tanpa firman Allah tidak mungkin orang menjadi ciptaan baru, orang menjadi manusia baru. Nah, saya mau memberitahukan kepada saudara untuk memperhatikan bagaimana susunan ayat dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14. Apa yang saya maksud seperti ini saudara? Susunannya pertama, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Alkitab pada bagian lain mengatakan nama Tuhan adalah menara yang kokoh. Kalau orang benar berlari ke sana dia akan selamat. Tapi susunan yang kedua saudara, dalam Roma pasal 10 ayat 13-14 itu dikatakan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Yang ketiga, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Yang keempat, ini penting saudara, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Nah, inilah yang jadi penekanan saya. Apa yang diberitakan? Maka jawaban kita tentang nama Yesus, tentang pribadi Yesus, tentang Yesus Kristus yang adalah Allah. Jadi yang diberitakan adalah firman Allah. Firman Allah inilah firman yang hidup. Yesus berkata seperti ini saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya mau berkata seperti ini, apa yang bisa menggerakkan saudara mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Apa yang bisa membuat saudara percaya sekali Yesus tetap Yesus? Jawaban saudara mungkin adalah iman. Saya berkata itu benar, tetapi saya ingin mempertegas iman itu timbul dari mana. Roma 10 ayat 17 jelas berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Mendengar. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang dia dengar adalah firman Tuhan. Nah saudara, maka peranan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu besar sekali. Nah saudara harus tahu bahwa di dalam firman Allah ada kehidupan. Jika engkau memiliki firman Allah, ada masa depanmu. Jika engkau memiliki firman Allah, ada pengharapan yang pasti. Jika engkau memiliki firman Allah, ada jalan keluar terhadap masalah, terhadap kesulitan, terhadap penyakitmu, terhadap apapun yang engkau inginkan. Mungkin hari ini engkau berharap kesembuhan. Dalam firman Allah ada mujizat, ada kekuatan untuk melangkah sampai langkah yang terakhir. Sampai kita masuk ke dalam sorga, bertemu muka dengan Allah yang kita sayangi, yang kita kasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan kembali. Yohanes 3 ayat 5 tadi, bukan
berbicara tentang baptisan air, maka roh yang disebutkan dalam ayat yang sama itu juga bukan berbicara tentang baptisan roh. Kalau begitu, dia berbicara tentang apa? Roh yang dimaksud di sini adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab, saudara. Nah, saya mau ambil satu contoh saja dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 11. Bunyinya seperti ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Ya, demikian bagaimana orang tersebut pencuri, orang tersebut pesina, orang tersebut tidak bisa mengampuni, suka berbuat onar, berbuat jahat, kekejian dan lain sebagainya, hidup di dalam dosa. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ini. Dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 5 itu berbicara bahwa air itu adalah firman dan roh yang dimaksud adalah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Jadi firman dan Roh Kudus ini bekerja bersama-sama dalam diri orang percaya, dimulai dari dalam hati orang percaya, dan itu yang menyebabkan orang tersebut menjadi manusia baru. Itulah pengertian harus dilahirkan baru di dalam air, yaitu firman Allah dan roh dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan saudara, apakah tanda? Sekarang kita bicara tanda. Apakah tanda seseorang mulai mengalami kelahiran baru? Waktu saya berkata tentang tanda ini, saudara mulai perhatikan diri saudara. Saudara jangan perhatikan orang lain. Perhatikan dirimu. Apakah tanda itu? Apakah tanda kelahiran baru? Apakah tanda hidup baru dalam Kristus? Menjadi ciptaan baru itu ada dalam diriku. Jangan lihat orang lain, lihat diri saudara. Nah, yang pertama, tanda yang pertama, kalau orang itu lahir baru dalam Kristus. Nah, tanda yang pertama, kalau seseorang itu benar-benar telah lahir baru di dalam Kristus. Yang pertama, dia pasti mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang GPDI dulu bilang apa? Cinta mula-mula. Saya tidak tahu apakah sekarang masih demikian, saudara. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan kejatuhan paling besar seseorang karena dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan itu bukan karena terpaksa, tapi itu harus keluar dari hati. Nah, hati yang bagaimana? Hati yang telah diubah. Hati yang diubah ini adalah hati yang akan mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan jadi pusat segala dalam hidupnya. Tanda yang kedua adalah kalau orang itu sudah lahir baru, maka dia akan memberi dirinya dibentuk oleh firman Allah. Dia siap dikoreksi. Kalau hamba Tuhan atau gembala atau pendeta, pastor khotbah dari mimbar dan khotbah itu keras, ya, bukan lagi makanan bayi, tapi memang satu peneguran untuk membangkitkan kasih cinta kita kepada Tuhan. Tapi kalau saudara masih saja saudara jadi tersinggung, maka itu saudara belum lahir kembali. Orang lahir kembali itu siap dikoreksi oleh firman, siap ditegur, dan dia mulai menikmati membaca Alkitab. Dia menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun satu-satunya dalam hidupnya. Tidak ada yang dikerjakannya tanpa firman Tuhan ada di dalam pekerjaannya itu. Nah, saudara, yang ketiga, kalau benar saudara sudah dilahirkan kembali, maka ada yang disebut dengan ketaatan. Iman adalah ketaatan pada apa yang Allah katakan. Jadi kalau Allah berkata itu tidak boleh,
Ya tidak boleh. Jadi ketaatan bukan karena takut dihukum. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, saudara, perhatikan. Bahwa kalau benar saudara sudah lahir baru, dilahirkan kembali, ada perubahan karakter. Perubahan karakter ini penting. Ada orang percaya, majelis gereja, bahkan pendeta, sukar mengampuni. Jangan bicara jemaat. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, tidak dapat mengampuni. Tidak sabar. Nah saudara, perubahan karakter itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dibentuk oleh firman Allah. Kita harus jadi orang yang sabar. Buah-buah roh itu harus ada dalam diri kita. Kita harus belajar setia. Kita harus belajar mengendalikan diri. Dan sekali lagi, buah roh bukan hanya dihafalkan, tapi dihidupi dalam hidup kita. Hal yang kelima yang saya ingin beritahukan kepada saudara, saudara perhatikan. Kalau benar saudara sudah dilahirkan kembali, saudara ada menjadi manusia yang baru karena firman dan roh, tanda ini harus ada. Yaitu apa? Orang yang lahir baru tidak akan merasa nyaman hidup di dalam dosa. Dia tidak akan merasa nyaman di arena atau di zona yang namanya dosa. Ia akan berlari, dia akan meninggalkan zona tersebut. Kalau dia jatuh, dia cepat minta ampun dan tinggalkan zona tersebut. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang keenam, orang yang lahir baru itu akan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Itu yang Paulus katakan, bahwa kerajaan Allah itu bukan persoalan makan dan minum, tapi itu persoalan saudara, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Yang ketujuh, saya mau katakan, apakah tanda ini ada dalam kehidupan saudara yang mengaku dirinya sudah lahir baru? Orang yang telah mengalami kelahiran baru akan kembali mengerti apa itu arti anugerah. Apa itu arti belas kasihan? Kenapa kita bisa terhitung dalam bagian orang-orang yang diselamatkan? Kenapa Allah memilih kita? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kesadaran itu membuat kita berkata, oh Tuhan terima kasih. Saudara, siapa kita? Apa yang menjadi latar belakang kita sehingga Allah begitu mengasihi kita? Jadi orang yang telah lahir baru itu akan menghargai pengorbanan Kristus yang disalibkan. Akan menghargai apa yang telah Allah kerjakan. Begitu hebat, begitu dahsyat. Dan begitu Allah mengasihi kita. Ia akan menjaga, dia akan menghargainya sampai langkah iman yang terakhir. Sekarang, setelah saudara lihat ketujuh hal ini, apakah saudara sudah dilahirkan kembali dari firman dan Roh Kudus? Apakah tanda-tanda ini ada dalam kehidupan saudara? Kembali kepada pertemuan Yesus dan Nikodemus. Kelahiran kembali bukanlah saat seseorang mengenal agama. Kelahiran kembali bukan saat engkau adalah pemimpin agama. Bukan karena engkau memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Alkitab. Tetapi kelahiran kembali memberikan satu definisi yang pasti. Itu adalah campur tangan Allah dalam hidup orang percaya. Bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa lahir kembali. Dan itu dikerjakan bersama-sama oleh firman dan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah andalkan firman Allah. Tetaplah andalkan Roh Kudus. Dia bisa menyucikan kita dari segala dosa kita, membentuk kita sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita benar, kudus, berkenan kepadanya. Puji Tuhan, inilah yang saya bisa sampaikan dengan firman ini. Harapan saya kita dikuatkan,
kita dibangkitkan iman untuk terus mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Katakan haleluya. Amin.